Dahi Vika mengerut heran. Kenapa kakak baik itu selalu di luar, katanya sakit. Ini tengah malam loh. Gak baik untuk kehamilannya. Gimana? Kak, tanya Narendra. Apa mereka berangkat sekarang? Kalian gak lihat? Tanyanya balik. Kenapa justru tanya gimana? Apa gak lihat apa? Kakak baik itu sudah menunggu mereka di depan sana. Lihat apa? Kak, gak ada apa-apa. Jari telunjuk Vika menunjuk samping rumah Pak Arman yang disinai lampu redup tanpa bersua. Iya, rumah Pak Arman. Kalian benar gak lihat? Tanya Vika mulai kehabisan akal. Semua menggeleng. Sama sekali mereka tidak melihat apa-apa yang mencurigakan di rumah itu. Ditatap muka Vika yang mulai pias. Sulit diartikan. Itu. Kakak sedang berdiri tersenyum. Serius. Kak, kini Dita yang menimpali. Merinding juga akhirnya. Jangan ditanya, para wanita langsung loncat ke tubuh Vika lagi takut. Suasana jadi terasa panas. Angin sepoi-sepoi malam hilang seketika. Ah, kakak, serius, pekik Intan mengkirik merapatkan tubuh. Vika mengangguk tatapan lurus ke depan. Ayo, ayo cepat rekam, perintah Narendra ke Dita yang bertugas. Mereka semua memakai handicam Keisa. Sudah aku rekam sejak tadi. Gak ada sama sekali orang selain kita, bisiknya kemudian. Kak, saat masih membahas kamera mereka kecolongan Vika sudah lebih dulu terlepas dari kekangan gadis menghampiri rumah Pak Arman dengan raut muka sedih. Tiba-tiba hati Vika melo iba padahal ia tidak tahu apa yang sedang terjadi dan siapa yang menunggunya. Tidak mungkin kakak baik itu. Baru kemarin malam ia bertemu dalam kondisi baik. Sepertinya Pak Arman begitu sangat menyayangi istrinya, tidak tampak sekali kepura-puraan. Terlihat tulus menyayangi. Kak, aku takut. Gak apa-apa. Ada kakak. Kita harus segera menyusul Kak Vika. Kalian di tengah. Kita jaga. Hati-hati. Agak cepat jalannya. Kasihan Kak Vika. Aku duluan. Pamit Vian untuk memastikan Vika baik-baik saja, tapi lengan lebih dulu ditahan. Biar aku saja. Jaga adikku. Sampai di rumah Pak Arman, Vika diam mematung dengan wajah penuh kesedihan dan iba. Entah dia sedang apa. Ada apa kak? Kakak kenapa? Tanya Vika ke istri Pak Arman yang terlihat murung menunduk sesaat sebelum tersenyum dalam penuh kesakitan berjalan ke belakang rumah seperti halnya kemarin. Menunggu keduanya lagi. Setelah memastikan mengikutinya, beliau berjalan ke samping rumah dan menghilang. Gimana? Kak, Vika menggeleng. Harum banget. Beritahu Dita tanpa suara dan dibalas anggukan. Harum, sepertinya dari dalam. Tunjuk Narendra. Narendra dan yang lain baru datang disambut semerbak aroma harum yang mewangi yang tidak pernah mereka temui sebelumnya. Narendra meminta Vian naik di kedua telapak tangan Dita yang ditahannya. Faki dapat tugas memegangi kaki Vian agar tidak terjatuh dan diangkat tinggi-tinggi putra dari abah tersebut. Kamera. Naila menyerahkan kamera yang dipegang ke pria tersebut mencari bukti lewat lubang angin di atas jendela. Rasanya Vian hendak ingin pingsan dengan apa yang barusan dilihatnya, tidak percaya. Setelah mendapat bukti cukup meminta mereka menurunkannya. Tanpa babi bu. Ditinggalkannya semua begitu saja dengan pikiran yang kacau, tidak menyangka. Duduk berselonjor dengan tatapan kosong di belakang pintu rumah Narendra. Rasanya sudah tidak kuat menjawab semua pertanyaan yang dilontarkan, lantas diserahkan kamera tersebut lalu berdiri. Harus cepat menyelesaikan ini semua. Kita harus beritahu warga. Jangan lihat. Lebih baik kalian tidak tahu. Disita kamera oleh Dita. Sama sekali tidak dibiarkan teman yang lain melihat, cukup keduanya dan warga. Tujuan pertama ke rumah Abah melaporkan penemuan mereka sebelum memberitahu warga lain. Sekali lagi Abah dibuatnya bertanya-tanya, cucunya datang lagi malam-malam di waktu yang sama. Astagfirullahaladzim, kalian berdua ini tidak berubah. Masak malam-malam begini belum juga puas mainnya. Beliau tertawa geli terkenang masa kecil keduanya dulu selalu bikin onar tanpa disadari, bukan cuma anak dan cucu beliau yang datang tapi berombongan. Bah, ada apa? Loh, ayo masuk-masuk. Beliau kaget baru menyadari semuanya ada di sini dengan muka pucat pasi seperti ada tekanan. Ada apa ini? Dita menyerahkan rekaman supaya Abah melihat sendiri apa yang mereka temukan malam ini. Astagfirullah, lebih baik kalian berdua di rumah. Yang lain ikut Abah. Abah meminta Dita dan juga putra tunggal beliau untuk tetap di rumah beristirahat. Tidak tega melihat mental keduanya.
Sedangkan para wanita agar sementara tinggal di rumah warga. Tugas mereka selesai biar Abah dan warga yang melanjutkan. Narendra selama perjalanan menjelaskan kembali semuanya tanpa ditutup-tutupi, hanya saja Narendra memberitahunya jika Vika sering ditemui di dalam mimpi. Warga tidak langsung menggerebek ingin membuktikan lebih dulu. Hanya satu orang yang diizinkan melihat, itu pun Abah yang memilih. Setelah mendapat bukti yang kuat, lantas diketuk rumah kepala desa mereka berkali-kali hingga pintu dibuka. Pak Arman kaget yang datang warga. Banyak sekali. Beliau takut rahasia terbongkar. Apa mereka sudah tahu? Dari mana? Tidak, tidak. Ini tidak boleh terjadi. Dia tidak mau pisah dengan istrinya. Dia menyayanginya. Ditutup kembali pintu tapi banyak tangan yang menahan. Beliau kewalahan harus bertahan demi bisa bersama istrinya. Apapun terjadi, beliau akan memperjuangkan itu. Roboh. Tenaganya kalah kuat dengan mereka. Tidak. Dia tidak mau istrinya pergi darinya. Beliau berlari hendak menyelamatkan anak istrinya yang dikasihi. Sebentar lagi putranya akan lahir memperlengkap kebahagiaan mereka. Banyak sekali tangan yang menahan. Kenapa mereka masuk rumah sesenaknya? Beliau tidak mengizinkan itu. Istrinya, jangan anak istrinya, jangan, jangan sentuh istriku. Lepas, apa yang kalian lakukan? Lepas, tolong, lepaskan saya. Kami saling mencinta. Putra kami akan lahir. Beliau terus mengiba meminta dilepas. Jangan pisahkan beliau dengan anak istrinya. Beliau sangat mencintai, tidak bisa jauh dari istrinya meski hanya sekejap. Beliau tidak sanggup. Sungguh. Pak, Eling Pak, sabar. Ibu sudah pergi. Tidak, tidak mungkin dia pergi. Kalian pembohong. Tidak Papa. Kita masih bisa bersama. Aku mencintainya. Aku terima apapun kekurangannya. Aku akan selalu menyayangi dan menjaganya. Sebentar lagi anak kita akan lahir. Putra saya yang kita nanti-nanti 9 tahun lamanya akan lahir. Bah, ucap beliau yakin tersenyum meyakinkan. Astagfirullahaladzim, di mana istriku? Aku mau bilang, tidak Papa. Aku tetap menyayanginya. Kita akan selalu bersama-sama. Aku ingin menemuinya. Abah tidak tega membiarkan beliau menemui dan menemani istrinya untuk terakhir kali. Apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian menutupi istriku? Kalau dia susah nafas bagaimana? Dia sedang hamil. Tidak Papa sayang. Aku di sini. Jangan takut. Ayah akan tetap menyayangi menjaga kalian meski raga kalian tidak utuh.